Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu di Udara bersama Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Keisha. Hai. Kita tanya dulu, Keisha kakinya sudah sembuh? Oh, udah dong. Sudah, puji Tuhan. Karena berkat Tuhan yang baik dan menjanjikan kesembuhan, kaki aku sembuh. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan. Sekarang Yesus baik. kita mulai ya adik-adik, kita mulai di dalam doa. Dan aku minta Kak Vita untuk pimpin doa. Siap. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk Ya, kasih Tuhan. setia Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima Haleluya. kasih ya Bapa untuk kesehatan, untuk kekuatan, Ya. untuk nafas hidup kami, untuk segala berkat, makanan, minuman, papa mama, teman-teman, adik kakak semuanya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, kami juga rindu untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan. Tolong kami juga Tuhan supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Ajari kami terus Tuhan untuk takut dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Kak Vita. Oke, nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi sebuah pujian. Bapak Abraham pasti Pasti tahu. semua tahu ya. Iya kan? Pasti tahu. Pasti tahu. Ayo, Yuk, ikut ikut bergerak ya. gerakannya. Harus bergerak loh. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Right arm, right foot, left foot. Turn around, putar, langsung do. Ya. Siapkan hatimu ya. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah. Selamat pagi adik-adik, senang ya bisa bertemu kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Nah, cerita pagi ini berjudul Janji yang Ditepati. Wow, Nah, coba diulang lagi. Janji yang ditepati. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, bukalah Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dan juga Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Menarik sekali ya cerita ini. Nah, sebelum Tante mulai cerita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang Tante ingin tanyakan. Waduh, apa tuh? Pernahkah adik-adik membuat janji? Pernah pasti. Janji. Aku pernah Tan. Ah. Waktu itu aku janji ingin menabung untuk beli boneka Barbie. Tapi uangnya udah habis buat beli jajanan. Ya, Keisha suka jajan ya. Iya, ada juga yang bilang janji sama papa mama mau belajar dengan rajin. Iya, siapa tuh Tapi yang janji? waktu jam Itu. belajar tidur atau main game. Main game. Itu nggak nempati janji ya kan? Nggak tepati janji. Tapi cerita hari ini kita akan melihat bagaimana Allah selalu menepati janjinya. Janji yang ditepati. Nah, lebih dulu Tante mau tanya juga. Minggu lalu adik-adik ingat nggak cerita yang Tante ceritakan tentang siapa? Minggu lalu. Ayo, siapa Minggu ya? Kes? lalu
tentang suatu menara. Iya tuh, menara-menara menara. itu. Menara yang tinggi tuh ya. Iya, yang tinggi itu. Terus Namanya yang menara apa tuh? Kacau Ayo. balau. Nah, pokoknya artinya kacau balau kalau gak Menara salah. Babel. Menara Babel. Yang berarti kacau balau. Nah, siapa dari antara adik-adik yang sudah hafal ayat hafalan? Ayo. Nah, kita mau saksikan dulu nih teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Ya. Oke adik-adik. Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat hafalan minggu ini adalah Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, di situ ada perbuatan yang jahat. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Gimana? Bagus. Keren kan? Jadi Rajin ya teman-teman yang kita. belum hafal, ayo kita lomba-lomba hafal ya. Iya. Ayatnya kan nggak panjang, cuman pendek. Pendek-pendek. Ya. Nah, lalu setelah cerita Menara Babel, kan mereka terpencar kemana-mana tuh, masing-masing dengan bahasanya sendiri-sendiri. Lalu di antara penduduk bumi yang sudah banyak waktu itu, ada seorang bapak lagi yang akan kita dengar ceritanya hari ini. Bapak siapa itu ya? bernama Bapak Abram. Abram. Oh. Dia tinggal di sebuah kota yang namanya kota Ur. Cuma 2 huruf. Ur. Namanya aneh R. banget. Cuma 2 Cuma huruf. You dua are. huruf. Ur. Ur. Bapak Abram ini Tepatnya. dia mengasihi Allah. Dia takut akan Allah. Dia selalu menyembah Allah. Walaupun orang-orang yang ada di sekitarnya mereka nggak percaya Allah. Mereka suka melakukan kejahatan. Mereka menyembah berhala. Tapi Bapak Abram selalu menyembah kepada Allah. Jadi suatu hari Allah berkata kepada Bapak Abram. Abram, aku minta kamu tinggalkan kotamu ini dan orang-orang tetangga-tetanggamu, kamu keluargamu, pergilah ke satu tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Lalu Allah membuat janji juga. Nanti aku akan membuat engkau menjadi bapak dari satu bangsa yang besar.
Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Janjinya ini luar biasa ya. Bagus banget Wah, janjinya, Tan. janjinya Mengapa luar biasa. Allah itu memberi janji yang begitu indah kepada Abram, Tan? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Mengapa tidak kepada yang lain? Kenapa kepada Abram? Iya, betul. Karena Abram takut akan Tuhan. Abram mau percaya kepada Tuhan. Nah, Abram selalu menyembah kepada Tuhan. Jadi karena itu Allah memberkati Abram. Nah, waktu Allah memberi janji ini kepada Abram, usianya 75 tahun. 75 tahun. Wah, Abram sudah berusia 75 tahun, itu bukan usia yang muda lagi. Iya. Pasti dia udah punya anak, udah punya cucu-cucu. Iya. Ya Sudah kan? jadi kakek Udah Iya, ya. sudah kakek-kakek. Nah, ternyata waktu itu Abram belum punya anak. Belum punya anak, Tan? Udah usianya 75 tahun belum punya Iya, anak. sudah tua. Sudah tua. Kenapa Nah, begitu, Tan? Tapi Allah membuat janji bahwa dia akan menjadi bapak Iya. dari satu bangsa yang besar. Bagaimana bisa? Tapi Abram percaya loh. Abram percaya, pegang janji yang Allah sudah berikan. Jadi waktu Abram dengar apa yang Allah suruh, Abram datang kepada istrinya Sarah. Namanya Sarah. Sarah, kita sekarang akan mengadakan perjalanan yang jauh ke satu tempat. Karena Allah suruh kita tinggalkan tempat ini, kita akan pergi ke satu tempat. Lalu Sarah berkata, suamiku, engkau tidak salah dengar. Iya. Kemana? Iya, kemana? Allah menyuruh kita pergi. Masakan Allah menyuruh engkau pergi lalu tidak memberitahukan tempatnya? Iya, bingung. Bagaimana dengan harta-harta, ternak-ternak, kambing, domba, Banyak ya, Tan? dan hamba-hambaku yang banyak ini? Apa mereka semua harus dibawa? Ya, mereka juga akan dibawa. Jadi bersiap-siap, kita harus segera berangkat katanya. Wah, jadi mereka tuh sibuk dong, Tan, tuh ngepak-ngepak. Barangnya banyak kan? Betul sekali. Lalu Terus waktu mereka itu mau naruh di mana tuh? belum ada mobil truk. Iya. Bawanya pakai apa, Tan? Itu dia. Nah, karena Abram ini dia takut akan Tuhan, dia diberkati Tuhan. Jadi dia punya banyak ternak, ada unta. Oh, pakai unta. Jadi mereka muat barang-barangnya di atas punggung unta. Jadi itu rombongan itu panjang sekali ya. Karena ada rombongan yang bawa barang-barang yang terdiri dari unta-unta yang bawa barang. Juga ada anak-anak yang dari keluarganya di situ. Karena ponakannya juga dibawa yang namanya Lot. Keponakannya Abram juga dibawa. Nah, Lot juga punya kekayaan. Jadi bayangkan saja ya, rombongannya besar sekali. Iya. Lah waktu itu mereka belum punya itu Google Map itu ya. Iya. GPS ya tadi. Belum ada, Tan. Nggak ada lah. Map. Kalau yang itu kok tuh peta-peta. Belum Belum ada. Kompas. Iya, kompas. juga nggak ada. pakai apa Pokoknya dong? mereka melangkah dengan iman. Wah, Bapak Abram berani juga Melangkah ya dengan iman. melakukan perjalanan Langkah. tanpa arah. Padahal Iya, dan mereka juga tujuan. harus bawa kemah. Iya, bawa Kan mereka nggak punya rumah barang-barang dalam banyak. Jadi perjalanan. di jalan, tidurnya di jalan Belum ya, Tan? ada hotel kan? Iya, belum ada dong. Jadi tiap kali mereka mampir di satu Mampir, tempat, iya. mereka harus buat Buat kemah. Jadi mereka harus bawa itu kemahnya. Pindah-pindah. Setelah dipakai harus digulung lagi, lalu mereka bawa lagi jalan ke lagi. tempat lain gitu. Jadi perjalanan mereka siang malam, tapi karena Abram taat kepada perintah Allah, Allah menyertai Abram dalam perjalanannya. Jadi dia nggak
tersesat, gak dirampok. Enggak. Enggak. Jadi yang indah lagi dari Abram, tiap kali dia singgah di satu tempat, dia selalu mendirikan mezbah. Mesbah, Tante. Yang di batu-batu yang disusun, lalu di atasnya Abram persembahkan korban bakaran karena dia mau bersyukur kepada Allah. Bapak Abraham kayak pendeta aja, tiap itu menyembah Tuhan, ya kan? Ya, karena Bapak Abram ini seorang yang takut akan Allah dan mau gitu. menyenangkan hati Allah. Ya, Itu ya, sebabnya ya, ya. di mana saja mereka mampir atau singgah, Abram selalu mendirikan mezbah, mengucap syukur kepada Allah. Lalu satu hari Tuhan suruh Abram, keluar dari tendamu, Ngapain? lihat ke langit. Lihat ke langit. Terus? Ini pada malam hari. Malam hari. Di luar itu ya, Tante. Jadi ada banyak Di langit. Tuhan bilang, Ada apa yang kamu lihat di langit? Bulan, Abram bilang, oh bintang. banyak bintang. Allah, Bintang. banyak bintang. Lalu Allah bilang, coba kamu hitung, ada berapa banyak bintang di langit? Emang Bapak Abram bisa ngitung Gak bintang? bisa. Iya kan Bapak banyak Abraham sekali. bilang, Allah ini bintang-bintang terlalu banyak, saya Iya. gak bisa menghitungnya. Lalu Allah ulangi lagi janjinya kepada Abram. Dan Allah bilang kepada Abram, nah keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Nah itu merupakan janji yang diulang untuk kedua kali kepada Abram. Loh, Tan, apakah Allah tuh lupa? Abraham kan belum punya anak. Iya. Bagaimana bisa Sampai Abraham sebanyak bintang. bisa jadi bapak dari suatu bangsa yang besar, apalagi katanya sebanyak bintang. Itu Wah, banyak sekali loh, nggak Tan. terhitung kan? Ya, Allah bukan seperti manusia loh. Kalau manusia janji bisa lupa kan? Iya. Nah, tetapi Janji kalau manusia tuh Allah yang gampang janji, lupa. Allah nggak pernah lupa janjinya kepada manusia. Dan Abram tahu itu. Abram tetap percaya bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Nah, pada waktu Abram sudah usia 99 tahun. 99 Udah tahun. Allah kembali mengulangi janjinya kepada Abram dengan mengatakan bahwa, "Hei Abram, engkau akan menjadi bapa dari banyak bangsa." Wow. Nah, itu janji Allah yang diulang ketiga kalinya. Yang ketiga tuh ya, Tan. janjinya. Wah, Abram pikir, Allah, engkau bisa genapi janjinya. iya. Engkau tahu usiaku ini Udah sudah 99 tahun. Udah tidak mau muda satu abad. lagi. Mana bisa Abraham punya anak? Iya. Rasanya mustahil deh, Tan. Mustahil Ya itu, kan, Tan. Kes? Iya, Nggak mungkin bagi banget. manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Terus, Tan? Abram waktu dengar Allah mengulangi janji itu, dia hanya bisa berlutut menyembah seperti memasrahkan dirinya kepada Allah, biar kehendak-Mu lah yang terjadi. Lalu Allah bilang kepada Abram, Abram, sekarang aku akan mengubah namamu. Engkau tidak lagi dipanggil Abram, tetapi Abraham. Oh, namanya berubah ya, Tan. Jadi Abraham. Abraham. Ada artinya nggak tuh, Tan? Artinya bapak dari segala bangsa. Wih, Oh, Bapa dari Bapa segala dari bangsa. Luar biasa sekali Tuhan Iya. itu. Tuhan sudah berjanji 3 kali kepada Abraham. Iya. Lalu Tuhan bisa nggak menggenapi janjinya? Ya, Kan itu Bapak Abraham dia. udah tua. Iya, betul. Itu Bisa dia. nggak, Tan? Waktu kita baca lagi dalam firman Tuhan, ternyata Allah menepati janjinya. Dan pada waktu itu usia Abraham 100 tahun. 100 Dan tahun. istrinya Sarah berusia 90 tahun. 90 tahun. Allah memberikan seorang anak laki-laki kepada Abram dan Sarah. Lalu waktu anak itu lahir, mereka memberi nama Ishak. Mengapa diberi nama Ishak, Tan? Ishak itu berarti tertawa. Tertawa? Iya. Maksudnya
kalau semua orang dengar bahwa Bapak Abram yang sudah kakek-kakek umur 100 tahun dan Ibu Sarah yang sudah nenek-nenek umur 90 tahun masih punya seorang bayi, pasti orang tertawa. Jadi anaknya diberi nama Isa. Artinya tertawa. Tertawa. Tapi dari pelajaran yang kita ambil dari cerita ini sungguh indah bahwa Allah selalu menepati janji. Benar itu, amin. Allah nggak pernah mungkir janji. Kalau Dia sudah berjanji, pasti Dia akan tepati janjinya. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir. Kalau adik-adik baca firman Tuhan, di dalam firman Tuhan ini berisi banyak sekali janji-janji dari Allah untuk kita. Contoh janji-janjinya apa aja tuh? Banyak, ribuan loh janjinya. Bagaimana Tante bisa sebutkan satu-satu, tapi yang penting beberapa janji Allah yang penting yaitu Allah berjanji janji keselamatan. Kemudian janji kehidupan yang kekal di surga. Kemudian janji kesembuhan. Terus janji perlindungan dan banyak janji Allah yang Dia berikan dalam firman-Nya. Nah, jadi rajin-rajin baca firman Tuhan supaya adik-adik bisa menemukan janji-janji Allah yang begitu indah yang Dia berikan untuk kita. Iya, betul. Amin untuk firman Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik ya, sesuai dengan cerita hari ini, jadi aplikasi firman Tuhan untuk kalian adalah kalian akan menyebutkan satu aja dari sekian banyak janji Tuhan, satu aja ya kalian pegang janji itu dan kalian percayai ya, dan kalian buat dalam bentuk video. Nah, supaya kalian lebih mudah lagi untuk melakukan aktivitas ini atau mengaplikasikan firman ini, ada video yang akan menolong kalian. Kita saksikan dulu videonya ya. Halo adik-adik, dalam video kali ini Kak Vita akan mengarahkan kalian supaya kalian bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kalian dengar hari ini. Nah, hari ini kan kalian belajar tentang janji-janji Tuhan. Seperti yang kalian tahu bahwa janji-janji Tuhan itu banyak sekali, ya. Banyak sekali janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Nah, kalian kan diminta untuk menyebutkan satu janji Tuhan saja yang bisa kalian pegang dan kalian yakini terjadi dalam hidup kalian. Mungkin kalian bingung karena begitu banyak janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Nah, Kak Vita akan memberikan 5 ayat referensi yang bisa kalian pilih satu saja yang kemudian kalian akan sebutkan dan buat dalam video dan kalian pegang sebagai janji Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kalian. Oke, kalian simak baik-baik ayat-ayat berikut ini ya. Yang pertama, sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Yang kedua, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Yang ketiga, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Yang keempat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Yang kelima, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Nah, adik-adik, kalian boleh pilih satu ayat saja ya, dan kalian jadikan ini sebagai janji Tuhan yang kalian pegang, kalian yakini, kalian percayai terjadi dalam hidup kalian. Oke adik-adik, ditunggu ya videonya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, gimana? Kalian pasti bisa ya. Ini aplikasi untuk anak sekolah minggu yang kelas besar ya, Tan. Oh Nanti iya, untuk oke. yang adik-adik kelas kecil ada aktivitasnya tersendiri ya. Jangan lupa kalian hanya pilih satu janji aja. Ya, satu janji aja yang kalian Pegang bisa janji pegang. itu. Janji itu Imani, percayai, Hmm. ya itu pasti terjadi dalam Amin. kehidupanmu. Oke adik-adik, jangan lupa buat dalam bentuk video supaya itu jadi ingat, supaya kamu ingat terus ya, supaya kamu ingat terus. Ya. Oke adik-adik, ditunggu ya. Ya. Oke, kemudian ayat hafalan. Ayat hafalannya. Pasti adik-adik senang ya untuk Oke. menghafal ayat hafalan. Hari ini ayat hafalan kita terdapat di Ibrani 10 ayat 23. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Wah, Pendek pendek banget. banget. Ulangi lagi Ulangin sekali lagi ya. Oke. Ibrani 10 ayat 23. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Oke. Puji Tuhan. Ayat ini berbicara bahwa Allah yang berjanji itu setia Amin. menepati janjinya bagi kita anak-anaknya. Amin. Nah, Oke. sekarang kita akan mengakhiri acara sekolah minggu di udara. Kita akan Nyanyi berdiri lagi. dan Iya, ayo kita menyanyikan nyanyi lagi. lagu ini. Pasti adik-adik semua sudah tahu Mungkin ya. pernah denger sih kita nih ya. Lagunya lama ya. Lagu lama ya. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Dan Allah yang begitu menyayangi kami. Engkau memberikan begitu banyak janji yang begitu indah-indah di dalam firman-Mu. Dan Engkau yang berjanji selalu menepati janji-Mu bagi kami. Kami mau mengimaninya, kami mau mempercayainya, khususnya di saat-saat ini yang sulit. Tapi kami percaya anak-anak Tuhan selalu dilindungi. Anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menjagai kami seperti biji matamu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau terus menjagai semua anak-anak yang
rajin menonton acara sekolah minggu di udara. Berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, dan biarlah perlindungan dari Tuhan terus ada di atas kehidupan mereka dan juga orang tua mereka. Berkatilah usaha setiap orang tua ya Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, Tuhan Engkau membuatnya menjadi berhasil. Karena amin. itu juga menjadi salah satu janji-Mu bagi kami, anak-anak yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji waktu kami terus menekuni firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka apapun yang kami kerjakan, Engkau membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami memberikan segala hormat dan pujian bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye.